Shalom saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Bahan utama untuk khotbah di hari Jumat Agung terambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-22, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Demikian sabda Tuhan. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Rusa di Kala Pajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya, dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru, dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya, dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan. Biarlah Dia yang meluputkannya. Biarlah Dia yang melepaskannya. Bukankah Dia berkenan kepadanya? Ya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku, Engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat, dan tidak ada yang menolong. Demikian sabda Tuhan, terpujilah namanya. Amin. Tema kita, janganlah jauh dariku. Janganlah jauh dariku. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, saya yakin bahwa ada di antara kita yang pernah diperlakukan semena-mena. Kita sudah melakukan hal yang baik, namun realitanya kita justru digosipin, kita diceritakan secara tidak benar, kita difitnah, sehingga kita merasa nama baik kita menjadi hilang. Saya yakin saudara-saudara bahwa ada di antara kita yang pernah merasakan malu yang amat dalam. Kita diolok-olok, kita dihinakan, kita dicibir orang dalam masa yang panjang, dan akhirnya hidup kita terpuruk, serta satu persatu orang yang kita sebut sahabat mulai meninggalkan kita. Nah, sudahlah pasti dalam kondisi seperti itu, jujur, di lubuk hati yang paling dalam, kita mulai marah, berteriak sambil menangis. Kita berteriak, mengapa aku diperlakukan seperti ini? Apa salah dan dosaku? Dan tentu dalam kondisi seperti ini, kita butuh teman untuk mencurahkan isi hati. Bahkan kita sangat membutuhkan pertolongan. Dan ingat, uluran tangan yang penuh kasih di tengah tekanan hidup yang sangat berat
jauh lebih berharga daripada ribuan kata-kata indah. Saudara-saudara, Daud merasakan penghinaan yang amat dalam pada masa kejatuhannya. Dia menggambarkan dirinya seperti ulat yang menjijikkan, dihina oleh orang banyak. Banyak orang mengolok-oloknya, mencibir dan menggelengkan kepala. Para pencibir itu bahkan menghina Allah Daud yang seakan-akan diam dan tak menolongnya. Dalam masa pergumulan berat yang dihadapinya, Daud tak melihat adanya pertolongan. Dia bertanya, mengapa Allah meninggalkannya? Daud tetap berseru siang dan malam dalam kegelisahan yang mendalam. Namun seruannya seperti terbentur dinding tembok yang sangat tinggi dan tebal, seolah-olah tak ada lagi yang peduli kepadanya. Sekalipun saudara-saudara berat tekanan hidup yang dialaminya, namun ini yang ditunjukkan oleh Daud. Ia terus berseru, ia mengingat Allah, ia percaya bahwa Allah adalah pribadi yang berdaulat untuk memberi pertolongan bagi yang berseru dan yang berharap hanya kepadanya. Daud percaya bahwa pertolongan yang ajaib dari Allah yang sudah dialami oleh umat Israel di masa lalu juga akan dinyatakan baginya. Daud yakin seruannya kepada Allah tidak akan membuatnya malu. Seruan Daud membuatnya tersadar bahwa pertolongan Allah sudah ada bahkan sebelum ia ada di dunia ini. Ini yang diungkapkannya, bahwa ia lahir dalam keadaan ketidakberdayaan. Keadaan yang tidak berdaya itu tentu melahirkan rasa takut. Namun hal itu menjadi berubah. Ia menjadi aman setelah berada dalam pelukan sang ibu. Ini adalah awal pertolongan Tuhan baginya. Sejak kecil Daud mengenal Allah dan menyaksikan banyak pertolongan Allah di dalam hidupnya. Pengalaman inilah yang membuatnya tetap berseru kepada Allah dalam iman yang kuat dan tak tergoyahkan di tengah prahara badai kehidupan yang sangat menyakitkan. Ungkapan indah dalam ayat 12 menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi hidup kita di saat kita mengalami kesusahan. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, perasaan seperti Daud itu juga yang dirasakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, sehingga dia juga berseru sama seperti Daud. Penderitaan, kesesakan, kesakitan yang sangat dahsyat harus dialaminya. Dialami seorang diri. Yesus merasa sendirian di atas kayu salib itu. Dan inilah seruannya. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Seruan ini saudara-saudara menandakan bahwa Yesus membutuhkan sandaran di tengah penderitaan yang dialaminya. Dia berseru pada waktu malam sebelum penangkapan ketika dia mengalami penderitaannya yang teramat dalam di Taman Getsemani. Dia berseru kepada Tuhan, kalau boleh lalukanlah semua ini daripadaku. Dan dia juga berseru pada waktu siang di atas kayu salib Kalvari. Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan. Keluhan kepada Bapa yang sanggup menyelamatkannya. Pertanyaannya sekarang ialah, apakah benar dia ditinggalkan sendiri? Saudara-saudaraku, penderitaan yang harus dialami baik oleh Daud maupun Yesus justru menunjukkan tindakan ilahi dan kasih Allah yang sedang diwartakan dalam rangka membebaskan banyak orang.
Tidakkah pada akhirnya Daud menjadi raja atas Israel Raya? Serta penyaliban Tuhan Yesus membawa keselamatan bagi semua orang percaya. Dan ketaatannya untuk menjalani Via Dolorosa membuat dia diberi nama Raja di atas segala raja. Serta hal ini juga menunjukkan bahwa ialah Raja yang dapat mengalahkan maut dan kematiannya membuka jalan baru untuk kehidupan yang kekal. Peristiwa kematian Yesus di Jumat Agung merupakan tindakan penyelamatan dan penebusan yang dilakukan Allah atas dunia dan atas manusia yang telah terkungkung di dalam pusaran dosa. Seruan Tuhan Yesus adalah seruan kita. Ia menempatkan dirinya dalam posisi kita, ya, posisi kita yang ada dalam ketidakberdayaan. Ia mengambil alih beban derita yang amat dahsyat yang seharusnya ditanggungkan pada saudara dan saya. Beban derita sebagai buah dari keberdosaan. Karena itu saudara-saudara, marilah kita meresponi tindakan pengorbanan Yesus yang mati di salib dengan segala penyesalan yang dalam akan segala dosa dan pelanggaran kita. Sebagaimana disaksikan dalam Lukas pasal 23 ayat 48. Bahwa orang banyak yang menyaksikan kematian Yesus itu pulang sambil memukul diri mereka sebagai tanda penyesalan. Sudahkah kita menyesali seluruh dosa dan pelanggaran kita? Jika belum, saudaraku, marilah kita menyesali dosa kita dan bertobat agar kita tidak menyalibkan Yesus untuk kali kedua. Marilah kita menyesali dosa kita dan bertobat agar kita tidak membuat Yesus menjadi menderita. Sadarilah akan hal ini, hai saudara-saudaraku. Jalan baru menuju iman yang kokoh telah diberikan oleh Yesus. Ia ditinggalkan agar dengan itu kita diterima dan disambut oleh Bapa. Ia tersakiti agar oleh bilur-bilurnya penyakit kita karena dosa dijauhkan. Oleh kematiannya kita menjadi sembuh. Jumat Agung ini mengingatkan dan mengarahkan, bahkan mengajarkan kita bahwa kita ini bukanlah manusia lama lagi, tetapi kita sekarang adalah manusia baru yang ditebus oleh pengorbanannya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sidang masa raya Jumat Agung yang diberkati oleh Allah. Jumat Agung ini mau menyadarkan kita untuk tidak jauh lagi dari Tuhan. Ingatlah, masalah jauhnya Tuhan dari kita kini telah dituntaskan oleh Tuhan Yesus melalui kematiannya. Sehingga Tuhan yang jauh itu menjadi sangat-sangat dekat dengan kita. Dan sekali lagi karena Tuhan sudah begitu dekat dengan kita, maka saatnya sekarang kita memanfaatkan momen itu untuk mendekatkan diri kepadanya. Dekat dengannya dalam doa, dekat dengannya dalam membaca firman-Nya, dekat dengannya dalam penyembahan, dekat dengannya dalam persekutuan ibadah. Yang selama ini tidak peduli pada persekutuan, saatnya saudara harus mencintai persekutuan. Yang dahulu malas-malas beribadah, saatnya sekarang kita rajin untuk beribadah. Yang dahulu tidak peduli dengan kehidupan doa, saatnya sekarang saudara memberi tempat yang terbaik dalam hal doa, relasi saudara secara pribadi dengan Tuhan. Yang dahulu menyepelekan firman Tuhan, saatnya sekarang mencintai firman Tuhan dan katakan bahwa firman itu adalah pelita bagiku dan jalan pada setiap langkahku. Karena itu kiranya perayaan Jumat Agung ini benar-benar membuat hidup kita berubah. Allah tidak lagi jauh dari kita, Ia sangat dekat dengan kita. Dan karena itu mendekatlah kepadanya, responlah panggilannya, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Belajarlah padaku, sebab aku ini lemah lembut dan murah hati, dan hidupmu akan mendapat ketenangan. Selamat merayakan Hari Raya Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkatimu. Amin.